Perkenalkan, saya Ricky Aulia Rahman. Saya Al-Rafi Afzal Fazil Rab. Saya Firdaus Lukas Diva Pratama. Saya Safina Azahra. Dan saya Nafisatul Munawaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai penerapan ideologi liberalisme pada negara Prancis dan perbandingannya dengan ideologi Pancasila di negara Indonesia. Bangsa Prancis mengadopsi ideologi liberal sebagian besar sebagai hasil dari perkembangan sejarah politik dan intelektual di negara tersebut. Beberapa latar belakang yang mempengaruhi pengadopsian ideologi liberal di Prancis meliputi: yang pertama adalah Revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789 hingga 1799. Revolusi Prancis adalah salah satu peristiwa yang paling penting dalam sejarah Prancis dan menjadi tonggak dalam pengembangan ideologi liberal. Selama Revolusi Prancis, prinsip-prinsip liberal seperti hak asasi manusia, kebebasan individu, dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum muncul dalam berbagai dokumen deklarasi seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis pada tahun 1789. Revolusi ini membawa perubahan besar dalam sistem politik dan juga sosial negara Prancis. Yang kedua adalah pencerahan atau The Enlightenment. Gerakan pencerahan di Eropa memainkan peran penting dalam mempromosikan pemikiran liberal. Tokoh-tokoh seperti Montesquieu, Voltaire, dan Rousseau yang berbicara tentang hak-hak individu, pemisahan kekuasaan, dan juga keadilan sosial mempengaruhi pemikiran intelektual di Prancis dan mendorong perkembangan ideologi liberal. Yang ketiga, konsep pemisahan kekuasaan. Ide pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif yang diusulkan oleh Montesquieu menjadi salah satu fondasi sistem pemerintahan liberal di Prancis. Penerapan ideologi liberalisme di Prancis telah mempengaruhi berbagai aspek dalam berbagai bidang termasuk politik, hukum, agama, dan budaya. Berikut adalah beberapa contoh implementasi ideologi liberalisme di masing-masing bidang tersebut. Bidang yang pertama adalah politik, di mana terdapat demokrasi. Prinsip dasar liberalisme seperti hak asasi individu dan kebebasan berbicara telah mendorong perkembangan sistem demokrasi di Prancis. Sejak Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18, konsep pemilihan umum dan hak suara telah ditetapkan yang memberikan warga Prancis kesempatan untuk memilih pemerintahan mereka sendiri. Bidang yang kedua adalah hukum, di mana terdapat hak asasi manusia yang merupakan prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam ideologi liberalisme telah mendorong peningkatan perlindungan hak-hak individu dalam hukum Prancis. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang diadopsi pada tahun 1789 adalah salah satu contoh penting dalam pengakuan hak-hak tersebut. Bagian kedua dari bidang hukum adalah hukum sekuler. Prancis telah menjaga prinsip sekularisme dalam sistem hukumnya. Ini berarti bahwa agama dipisahkan dari urusan pemerintahan dan hukum di negara ini. Bidang yang ketiga adalah agama, di mana terdapat kebebasan beragama. Prinsip liberalisme mendukung kebebasan beragama, dan Prancis memastikan bahwa individu memiliki hak untuk memiliki dan menjalankan agama mereka. Namun, seperti yang disebutkan pada sebelumnya, negara Prancis telah berpegang pada prinsip sekularisme dalam urusan pemerintahan. Selanjutnya adalah toleransi beragama. Prancis juga menekankan toleransi terhadap berbagai agama dan keyakinan dalam masyarakatnya. Meskipun ada sejarah yang bertentangan dan konflik terkait agama, Prancis berusaha untuk memastikan bahwa semua warga dapat berpraktek agama dengan damai. Bidang yang selanjutnya adalah bidang sosial budaya, di mana terdapat kebebasan berekspresi. Prinsip kebebasan berekspresi yang dianut oleh liberalisme memungkinkan perkembangan berbagai ekspresi budaya, termasuk seni, sastra, dan media. Selain itu juga ada pendekatan multikultural. Prancis adalah negara yang beragam etnis dan budaya, dan ideologi liberalisme telah memainkan peran dalam mendorong pendekatan multikultural dalam masyarakatnya. Akan tetapi ideologi ini juga menghadapi tantangan dan debat terkait dengan cara implementasinya, terutama dalam hal hubungan agama dan sekularisme, serta integrasi kelompok minoritas.
Kelebihan ideologi liberalisme pada negara Prancis yang pertama yaitu kesetaraan sosial. Prancis menekankan kesetaraan sosial yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Yang kedua yaitu perlindungan hak asasi manusia. Prancis berperan penting dalam pengembangan pemikiran hak asasi manusia yang telah memberikan kontribusi besar dalam perlindungan hak-hak individu di seluruh dunia. Yang kedua yaitu kelebihan ideologi liberalisme pada negara Amerika Serikat. Yang pertama yaitu ekonomi yang dinamis. Model ekonomi pasar bebas Amerika Serikat telah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan inovasi dalam bisnis dan teknologi. Yang kedua yaitu kebebasan berpendapat. Amerika Serikat menekankan kebebasan berbicara yang menjadi fondasi bagi perdebatan terbuka dan pertukaran ide. Kekurangan ideologi liberalisme pada negara Prancis. Yang pertama yaitu intervensi pemerintah yang besar. Campur tangan pemerintah yang besar dalam ekonomi dan masalah sosial dapat menghasilkan birokrasi yang kompleks dan biaya tinggi. Yang kedua yaitu tantangan integrasi sosial. Penerapan kesetaraan sosial kadang-kadang menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan kelompok-kelompok yang beragam dalam masyarakat Prancis. Selanjutnya pada negara Amerika Serikat. Yang pertama yaitu kesenjangan ekonomi yang meningkat. Sistem ekonomi pasar bebas Amerika Serikat juga telah menghasilkan kesenjangan ekonomi yang signifikan di antara kelas sosial yang dapat menciptakan ketidaksetaraan. Kemudian yang kedua, kekurangan perlindungan sosial. Sistem kesejahteraan Amerika Serikat relatif kurang dikembangkan dibandingkan dengan beberapa negara Eropa yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses ke layanan dasar. Penting untuk diingat bahwa tidak ada ideologi yang sempurna dan penerapan liberalisme di Prancis dan Amerika Serikat memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penerapan ideologi liberal Prancis di Indonesia akan melibatkan sejumlah tantangan dan pertimbangan. Meskipun ada aspek dari ideologi liberal yang mungkin relevan atau dapat diterapkan di Indonesia, penting untuk memahami bahwa konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi Indonesia berbeda dengan Prancis. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu keragaman budaya dan agama. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya dan agama. Sementara ideologi liberal cenderung mendorong sekularisme dan pemisahan agama dari pemerintahan. Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam serta banyak kelompok agama minoritas. Penerapan prinsip liberal mungkin memerlukan pendekatan yang lebih sensitif untuk memahami dan mengakomodasi keragaman ini. Poin yang kedua adalah kesejahteraan sosial. Pancasila, ideologi yang menjadi dasar negara Indonesia, menekankan keadilan sosial dan ekonomi. Ideologi liberalisme sementara mendukung kebebasan individu, juga bisa meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik. Indonesia memiliki tantangan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan, dan implementasi ideologi liberal mungkin memerlukan keseimbangan yang baik antara kebebasan ekonomi dan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan pertimbangan-pertimbangan ini, penting untuk mengakui bahwa penerapan ideologi liberal Perancis di Indonesia akan memerlukan penyesuaian yang signifikan agar sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Ini mungkin menghasilkan model liberalisme yang lebih Indonesia atau pendekatan yang lebih berimbang antara nilai-nilai liberal dan nilai-nilai lokal. Dalam hal ini, perlu ada dialog dan pemikiran yang cermat tentang bagaimana mengintegrasikan aspek-aspek liberalisme yang relevan dalam kerangka nilai-nilai dan kebutuhan Indonesia yang khas. Dari pemaparan kami sebelumnya dapat disimpulkan bahwa beberapa poin-poin dari ideologi liberalisme negara Prancis seperti demokrasi dan kebebasan berpendapat sudah cocok di Indonesia. Namun menurut kami ideologi liberal tersebut tidak dapat diimplementasikan di negara Indonesia karena kebebasan yang ingin dituju ideologi liberal di Prancis adalah kebebasan individu. Jadi kebebasan tersebut tidak memiliki batasan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya masyarakat di Indonesia.